Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada berita yang menurut saya sih unik dan lucu sekali ya. Karena Rizal Ramli mengomandoi 200 jenderal untuk melengsarkan Presiden Soeharto kala itu. Dari judul tersebut, ya saya rasa lucu. Bahkan Rizal Ramli tidak melihat aktivis 98, perjuangan mahasiswa yang dulu ikut melengsarkan Presiden Soeharto pada. Jadi menurut saya sih ini lucu. Kemungkinan jika Adian Apitulu bahkan Budiman Sujatmiko yang aktivis 98 yang turut ikut melengsarkan kala itu ikut berdemonstrasi menurunkan Presiden Soeharto, ya menurutnya akan disangkal hal seperti itu. Bahkan Ferdinand Huta Heian merespon pernyataan Rizal Ramli berkaitan dengan mengkomandoi 200 jenderal atau ratusan jenderal. Menurut Ferdinand, ya kasihan kepada Rizal Ramli. Menurut Ferdinand kayaknya lebih cocok deh jadi penulis cerita pendek fiksi daripada disebut ekonom. Ya kita ketahui lah sejarah menyebut jika sebelum Presiden Soeharto lengser ada demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Bukan mahasiswa saja, termasuk masyarakat juga menginginkan Presiden Soeharto pada kala itu turun karena sudah lama menjabat sebagai presiden, yaitu 32 tahun lamanya menjabat sebagai presiden. Makanya kemungkinan masyarakat atau mahasiswa sudah enek atau sudah bosan ya dipimpin dengan kebijakan yang sama terus setiap tahunnya. Dan bahkan 1 tahun terakhir Presiden Soeharto pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi juga tidak berangsur-angsur pulih. Kemungkinan menjadi puncak kemarahan mahasiswa tersebut sehingga menginginkan Presiden Soeharto pada waktu itu turun. Jadi menurut saya kalau Pak Rizal Ramli mengomandoi ratusan jenderal untuk melengsarkan Presiden Soeharto, ya tapi kebenarannya tersebut ya ada Pak Rizal Ramli sendiri. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rizal Ramli perintahkan ratusan jenderal, Presiden harus lengser. Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengklaim pernah memberikan komando kepada ratusan jenderal untuk melengsarkan presiden. Hal tersebut diungkapkannya saat menceritakan pengalaman pribadinya melengsarkan Presiden Republik Indonesia Soeharto sekitar tahun 97 di kanal YouTube Refli Harun. Rizal Ramli mengaku bahwa pada saat itu dia sempat diundang di acara para petinggi TNI yang sebelumnya diberi nama ABRI. Menurutnya, acara yang digelar di Seskoga Bandung itu dihadiri dengan ratusan jenderal dan kolonel TNI. Pada bulan Oktober 97, saya diundang untuk bicara di Seskoga Bandung. Pada waktu itu Letnan Jenderal Ari Kumaat kepalanya. Ada 200 jenderal dan kolonel yang hadir, tuturnya sebagaimana dirangkum pikiran rakyat Bekasi.com. Pada waktu itu, ujar Rizal Ramli, yang membuka pembicaraan adalah Jenderal Saidiman dengan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lagi bagi TNI kecuali mendukung Presiden Soeharto sepenuhnya. Selanjutnya, Rizal Ramli pun mengaku bahwa dirinya sempat bertentangan dengan pendapat Jenderal Saidiman tersebut. Dia dengan tegas mengatakan, jika Indonesia sudah dalam keadaan retak, maka Soeharto dapat dipastikan lengser. Saya bilang kalau 180 derajat berbeda dengan Jenderal Saidiman. Saya ibaratkan waktu itu Indonesia sebagai bola kaca yang sudah recak, ujarnya. Kemudian sebut dia, teman-teman pro demokrasi berbicara di hadapan TNI kalau sudah tidak sabar karena Soeharto telah berkuasa 32 tahun. Waktu break makan siang, saya suruh staf saya, Sitri, untuk keliling ke meja makan satu persatu untuk menanyakan kepada jenderal dan kolonel yang hadir soal pernyataan Rizal Ramli, tuturnya. Mereka bilang bahwa Pak Ramli gila. Ini kan Soeharto masih berkuasa, kok dia bisa ngomong begitu di kandang singa, sambungnya. Namun menurut dia, ratusan jenderal dan kolonel tersebut mengatakan bahwa apa yang dikatakan Rizal Ramli ada benarnya karena Soeharto sudah keterlaluan. Ini kata-kata dari jenderal loh, tutupnya. Penting untuk diketahui, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 setelah menjabat selama 32 tahun. Pengumuman itu menjadi puncak kerusuhan dan aksi protes panjang di berbagai daerah yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir di tahun 1998. Para pendemo yang telah menduduki gedung DPR dan MPR pun bersukacita atas pengunduran diri Soeharto.
Desakan mundur mulai mengemuka saat Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1998 di tengah krisis ekonomi yang tak kunjung membaik selama 1 tahun. Situasi dalam negeri pun memanas. Serangkaian aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah dan memakan sejumlah korban. Dengan situasi itu pun, sejumlah pihak mulai mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya, diantaranya berasal dari pimpinan DPR, baik ketua maupun wakilnya. Diketahui ekonom senior dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berjanji akan mengirim puluhan ribu anak muda untuk belajar di luar negeri. Hal itu jadi mimpinya jika dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau kepemimpinan yang didukung NU kultural, langkah kita sekolahin anak-anak muda Indonesia. Yang penting ulet 50.000 setiap tahun, sehingga mereka pulang bisa jadi agen perubahan, kata Rizal Ramli dalam diskusi virtual pada Senin 24 Agustus 2020. Langkah Rizal itu mencontohkan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Malaysia, sampai China. Negara-negara itu mengirim generasi mudanya yang terbaik untuk belajar di luar negeri dan setelah lulus pulang untuk membangun negerinya. Kaisar Meiji pada 1800-an, Jepang kalah sama Amerika sekutu. Jepang mengirim anak-anak muda terbaik ke dunia. Pulang-pulang mereka jadi agen perubahan, the new Japan. Jadi kekuatan besar di Asia, ujarnya. Lalu Mahathir Muhammad, lanjut Rizal, juga mengirim 20.000 anak muda Malaysia dari kampung-kampung ke sekolah di Eropa, Amerika. Begitu pulang, salah satunya dari Inggris. Kepercayaan diri mereka begitu besar, mereka ubah Malaysia, ujarnya. Begitu juga dengan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Deng Xiaoping. Rizal menyebut bahwa Deng melakukan reformasi pada tahun 80-an di Tiongkok. Apa yang dia lakukan? Dia kirim 100.000 pemuda Cina ke seluruh dunia, 100.000 setiap tahun. Meskipun 50% dari mereka tidak pulang, mereka bekerja di luar negeri, mereka punya pengalaman kerja. Begitu ekonomi Cina naik, 10% mereka pulang, katanya. Rizal juga berjanji akan memberikan pendidikan gratis bagi generasi muda sampai universitas, termasuk mereka yang belajar di pesantren. Jika ada subsidi, kata dia, fokusnya tidak hanya kepala sekolah umum atau negeri, tapi juga pesantren-pesantren. Kalau ada kesempatan dikasih izin menjadi pemimpin atau presiden, kita akan ubah agar pesantren dari sisi keuangan diperlakukan sama dengan sekolah umum. Dapat subsidi pembangunan, dapat subsidi siswanya, tuturnya. Padahal diketahui lembaga survei Indikator mengungkapkan kepuasan masyarakat pada kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Menurut Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepuasan ini tertinggi selama pandemi ini. Dibandingkan dengan Juli 2021, tingkat kepuasan itu meningkat sebanyak 13%. Approval rating, tingkat kepuasan Presiden saat itu Juli sebesar 59%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Dalam waktu 2-3 bulan naik, sambut Burhanuddin dalam rilis survei virtual pada Minggu 5 Desember 2021. Apapun hasil survei Indikator yang dilakukan periode 2 hingga 6 November 2021 menunjukkan tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi berada di tingkat 72%. Burhanuddin menyebut baru kali ini terjadi peningkatan tren kepuasan publik pada Jokowi sejak pemilihan Presiden Pilpres. Karena semenjak pemilu 2019 trennya turun terus, baru kali ini trennya naik secara konsisten, ucap dia. Dalam pandangan Burhanuddin ada 2 faktor penyebab kepuasan publik pada Jokowi meningkat. Pertama, masyarakat menilai Jokowi bisa meningkatkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi memburuk itu jumlahnya menurun, sebut Burhanuddin. Faktor kedua, lanjut Burhanuddin, penanganan penyebaran pandemi. Ia menuturkan, terkait penanganan pandemi ini ada 2 menteri yang membantu tingkat kepuasan kinerja Jokowi meningkat, misalnya Menko Perekonomian Airlangga atau Pak Luhut yang tentu saja berjibaku dalam pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi ini, imbuh dia. Apapun mendasarkan hasil survei tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo, sebanyak 24,5% responden merasa kurang puas. Kemudian hanya 2,8% responden yang menyatakan sama sekali tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Survei Indikator melibatkan responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%, serta margin of error kurang lebih 2,9%.